Salam saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya kita semua selalu dalam keadaan sehat, sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Pada renungan kali ini kita akan membahas tentang topik yang mungkin sering kita dengar, yaitu ketekunan dalam kesuksesan. Apa maksudnya? Bagaimana kita bisa menunjukkan ketekunan dalam mencapai kesuksesan yang Tuhan berikan? Saudara semua, apakah saudara memiliki impian atau tujuan hidup yang ingin dicapai? Mungkin saudara ingin menjadi seorang dokter, pengacara, guru, pengusaha, atau profesi lainnya. Atau mungkin saudara ingin memiliki keluarga yang harmonis, anak-anak yang saleh, rumah yang nyaman, atau harta yang berlimpah. Atau mungkin saudara juga ingin menjadi orang yang terkenal, berpengaruh, dan disegani. Apapun impian atau tujuan hidup saudara, itu adalah hal yang baik dan patut dihargai. Namun apakah sadar saudara bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah atau dengan waktu yang singkat? Sekalipun saudara sudah tahu bahwa kesuksesan membutuhkan kerja keras, belajar giat, bekerja rajin, dan berkorban banyak, tetapi apakah juga tahu bahwa kesuksesan membutuhkan ketekunan? Apa itu ketekunan? Mengapa ketekunan penting dalam kesuksesan? Ketekunan merupakan sikap atau sifat untuk tidak mudah menyerah atau putus asa dalam menghadapi segala tantangan atau masalah yang ada di depan kita. Ketekunan merupakan kemampuan atau kekuatan untuk terus berusaha dan berjuang dengan tekun, dengan sabar sampai mencapai tujuan atau hasil yang kita inginkan. Ketekunan itu merupakan kunci atau rahasia untuk meraih kesuksesan yang sesungguhnya. Mengapa demikian? Karena tanpa ketekunan kita akan mudah menyerah atau putus asa ketika menghadapi rintangan, masalah, atau hambatan. Tanpa ketekunan kita akan mudah merasa puas atau sombong ketika mendapatkan sedikit kemajuan atau keberhasilan. Dan tanpa ketekunan kita akan mudah tergoda atau terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik atau yang tidak berguna, dan kita tidak akan bisa mencapai potensi atau tujuan hidup kita secara maksimal. Jadi janganlah kita menganggap remeh atau mengabaikan ketekunan. Jangan kita merasa cukup atau berhenti dengan apa yang sudah kita dapatkan, atau mungkin kita terlena atau terjebak dengan hal-hal yang sia-sia atau merugikan. Sebaliknya, kita mengembangkan dan menunjukkan ketekunan dalam segala hal. Kita harus terus berusaha dan berjuang dengan tekun dan sabar sampai mencapai tujuan atau hasil yang Tuhan inginkan bagi kita. Saudara semua, mari kita lihat ilustrasi atau kisah nyata dari seorang sahabat kami yang bernama Andi. Andi merupakan seorang pria yang bercita-cita menjadi seorang atlet lari. Dia sangat suka berlari sejak kecil dan bermimpi untuk bisa mewakili negaranya di ajang olahraga internasional. Dia juga ingin menjadi inspirasi bagi banyak orang. Namun jalan menuju kesuksesan tidak selalu mulus bagi Andi. Dia harus menghadapi banyak tantangan dan masalah dalam mengejar cita-citanya, harus bersaing dengan ribuan atlet lain yang juga ingin menjadi yang terbaik, harus menanggung banyak cedera dan sakit karena latihan yang keras, harus berjuang dengan keterbatasan fasilitas dan dukungan yang kurang memadai. Dia pernah merasa lelah dan frustasi tentunya sebagai manusia biasa. Dia pernah gagal dan kalah dalam beberapa perlombaan, pernah dipermalukan dan diremehkan oleh orang-orang, tetapi dia tidak menyerah. Dia tetap percaya dan berdoa kepada Tuhan, tetap latihan dan berlari dengan tekun dan sabar, dan selalu tetap mencari dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Dan akhirnya Tuhan memberkati usaha dan doa Andi. Salah satu lomba yang diikutinya adalah Olimpiade Tokyo 2020. Andi berhasil lolos ke babak final dan berlari dengan sekuat tenaga. Andi berhasil mencetak rekor baru dan meraih medali emas untuk Indonesia, sehingga Andi menjadi atlet lari yang terkenal dan dihormati. Dengan begitu, tentunya Andi merasa bersyukur dan bahagia atas apa yang sudah
dia capai. Saudara-saudara semua, jika saudara mengalami hal yang sama dengan Andi, apa yang mungkin akan dilakukan? Apa yang akan saudara katakan kepada Tuhan? Dan apa yang saudara harapkan dari Tuhan? Sebelum saudara menjawabnya, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat ini mengungkapkan bahwa Tuhan menghendaki kita untuk berbuat baik dalam segala hal. Dia tidak mau kita jemu-jemu atau bosan-bosan dalam melakukan hal-hal yang benar dan baik. Dan dia tidak mau kita menjadi lemah atau lesu dalam menjalani hidup ini, dan dia mau kita berbuat baik dengan tekun. Mengapa demikian? Karena dengan ketekunan kita akan menuai atau mendapatkan hasil atau buah dari apa yang sudah kita lakukan. Dengan ketekunan kita akan merasakan atau menikmati kesuksesan serta kebahagiaan yang Tuhan berikan. Dan kita akan selalu memuliakan atau menyenangkan hati Tuhan dengan kita selalu tekun. Jadi janganlah kita ragu atau malas-malasan dalam berbuat baik. Jangan mengeluh atau menggerutu dalam berbuat baik. Jangan menunda atau menyerah dalam berbuat baik. Sebaliknya, kita selalu bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam berbuat baik. Tetap setia dan selalu konsisten, tekun, sabar dalam berbuat baik. Saudara semua, kita tidak sendirian dalam mengalami hal ini. Banyak nabi dan rasul dalam Alkitab juga pernah menunjukkan ketekunan dalam kesuksesan. Misalnya Nabi Nuh yang harus membangun bahtera selama 120 tahun sebelum banjir besar datang. Kemudian Nabi Musa yang harus memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian selama 40 tahun. Lalu Nabi Yesaya yang harus bernubuat kepada bangsa Israel selama 60 tahun tanpa ada yang mau mendengarkan. Dan kemudian ada Rasul Paulus yang harus memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa selama 30 tahun dan menghadapi banyak penolakan serta penganiayaan. Namun semua nabi dan rasul itu tidak jemu-jemu atau menjadi lemah dalam berbuat baik. Mereka tetap percaya dan taat kepada Tuhan, tetap berharap, bersabar menanti Tuhan, tetap bersaksi dan melayani, dan akhirnya mereka semua menuai serta mendapatkan hasil dari apa yang mereka lakukan. Mereka semua merasakan dan menikmati kesuksesan dan kebahagiaan yang Tuhan berikan. Mereka semua memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau kita jemu-jemu atau menjadi lemah dalam berbuat baik. Dia mau kita menuai atau mendapatkan hasil atau buah dari apa yang kita lakukan, dan dia mau kita merasakan kesuksesan atau kebahagiaan yang dia berikan, dan dia mau kita memuliakan atau menyenangkan hatinya. Demikian renungan kita kali ini tentang ketekunan dalam kesuksesan. Kiranya renungan ini dapat memberi saudara penghiburan, penguatan, dan penyertaan dari Tuhan. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.